Media internasional senantiasa diwarnai dengan isu-isu yang tidak pernah berhenti. Salah satunya adalah perkembangan teknologi dalam dunia militer. Selamat datang kembali di channel Lihat Sedikit. Video ini adalah keberlanjutan dari sejarah MiG-29 Fulcrum 41 atau dapat kita sebut sebagai sejarah MiG-29 Fulcrum 42. Oke, langsung saja sobat, let's say, sobat lihat sedikit tepatnya. Bahasan kali ini akan dimulai dengan topik jarak jelajah dan sistem bahan bakar MiG-29 Fulcrum. Kapasitas bahan bakar internal dari MiG-29B hanyalah 4.365 liter. Didistribusikan melalui 6 tangki bahan bakar internal, 4 tipe selagi dan 1 di tiap sayap. Hasilnya, pesawat ini memiliki jarak tempur yang terbatas, yang sejalan dengan syarat awal dari penempur pertahanan titik Soviet. Untuk penerbangan yang berjarak lebih jauh, bisa dibantu menggunakan drop tank di tengah berkapasitas 1.500 liter, dan di bag produksi selanjutnya dipasang probe di samping kanan untuk aerial refueling. Untuk memungkinkan waktu penerbangan yang lebih jauh menggunakan fasilitas tersebut, sebagian rangka MiG-29B telah ditingkatkan menjadi konfigurasi feedback MiG-29 9 sampai dengan 13 yang melambangkan tangki bahan bakar internal yang dipasang di daerah dorsal. Varian lanjut seperti MiG-35 bisa dipasangkan conformal fuel tank di daerah punggung, meskipun belum satu pun yang memasuki masa bakti. Setelah jarak jelajah dan sistem bahan bakar, kita akan membahas cockpit MiG-29 Fulcrum. Cockpit MiG-29 memiliki center stick konvensional dan pengendali laju di sisi tangan kiri. Pilotnya sendiri duduk di atas kursi pelontar 00 K39DM Vezja yang memiliki performa mengesankan untuk penyelamatan darurat. Cockpit ini memiliki tombol konvensional, sebuah hood, dan sebuah helmet mounted display scale 3UM tanpa kemampuan HOTAS, hands on throttle and stick. Fokus sepertinya diarahkan ke layout cockpit yang dibuat semirip mungkin dengan MiG-23 dan pesawat Soviet pendahulu lainnya untuk mempermudah konversi penerbangan, bukan kepada ergonomik. Meskipun begitu, MiG-29 memiliki penginderaan yang jauh lebih baik dari pesawat Soviet sebelumnya dikarenakan dudukan tinggi dan bubble kanopi. Model yang ditingkatkan memiliki glass cockpit menggunakan LCD multifunction display modern dan HOTAS yang asli. Kemudian, mari kita pahami penjejak pada pesawat tempur MiG-29 Fulcrum ini sobat-sobat. Produk dasar dari MiG-29B memiliki Fire Control System Radar RLPK-29 Pajotron atau Radio Katsionui Pritselnui Complex yang sudah termasuk radar gelombang Doppler Lookdown atau Shootdown N019 atau disebut Sapphire 29 oleh NATO, juga disebut sebagai slot block, dan komputer digital TS 100.02 sampai dengan 02. Jarak pengejakan untuk sasaran sebesar penempur hanyalah 70 km atau 38 nmi di aspek depan dengan 35 km atau 19 nmi di aspek belakang. Jarak untuk sasaran sebesar pembom kira-kira 2 kali lipat lebih besar. 10 sasaran bisa diperlihatkan pada mode pencairan, tetapi radar haruslah mengunci salah satu sasaran untuk semi-aktif radar homing atau SAR. Penurunan performa ini berakar pada fakta bahwa radar N019 bukanlah rancangan baru, tetapi sistem tersebut merupakan pengembangan lanjut dari arsitektur yang digunakan pada sistem Sapphire 23ML Pajotron yang digunakan pada MiG-23ML. Selama masa rancangan bangunan awal dari MiG-29 pada medio 1970-an, Pajotron NIIR ditugaskan membuat radar modern untuk MiG-29. Untuk mempercepat pengembangan, Pajotron mendasari rancangan barunya pada pengerjaan yang sedang dilakukan oleh NPO Istok pada program radar eksperimental Soyuz. Untuk menambahkan, N019 pada awalnya dimaksudkan untuk memiliki planar array antara radar yang datar dan digital signal processing penuh, memberi jarak deteksi dan jejak sampai. Untuk menambahkan, N019 pada awalnya dimasukkan untuk memiliki planar array antena radar yang datar
dan digital signal processing penuh, memberikan jarak deteksi dan jejak sampai paling tidak 100 km terhadap sasaran berukuran penempur, menimbang tingkat teknologi Soviet pada saat itu. Ini merupakan target yang ambisius. Percobaan dan purwarupa dengan cepat memperlihatkan bahwa target tersebut tidak mungkin dicapai pada kurun waktu yang dibutuhkan, paling tidak pada radar yang bisa dimasukkan ke dalam hidung MiG-29. Alih-alih merancang radar yang benar-benar baru, tetapi bukanlah radar yang amat baik, Pecaturn kembali ke versi dari antena Cassegrain dengan polarisasi terpilih yang digunakan dengan sukses pada Sapphire 23ML untuk mengurangi ongkos dan waktu. Sistem ini menggunakan analog signal process yang sama dengan rancangan mereka sebelumnya, dipadukan dengan komputer digital TS-100 rancangan NII Argon. Meskipun keputusan ini memberikan sistem radar yang berguna untuk penempur baru, sistem ini mendapatkan cacat turunan dari rancangan sebelumnya. Ketergantungan pada teknologi tahun 1960-an ini terus menghantui kemampuan MiG-29 untuk mendeteksi dan menjejak kesaran udara pada jarak yang tersedia pada rudal Vympel R27 dan R77. Meskipun rancangan baru seperti Jang M N010 digital yang baru memberikan perhatian pada keterbatasan yang ada pada kemampuan memproses sinyal pada rancangan analog, sebagian besar MiG-29 terus menggunakan radar analog N019 atau N019M. Meskipun VVS sudah memperlihatkan keinginannya untuk meningkatkan semua MiG-29 yang tersedia dengan sistem digital penuh, N019 itu sendiri lebih jauh dikompromikan oleh perancang dari Pecaturn Adolf Tolkachiev yang berkhianat dengan menjual rancangan ke CIA yang nantinya berujung pada eksekusi mati pada tahun 1986. Untuk merespons semua masalah-masalah ini, Soviet mengembangkan dengan berburu-buru radar N019M Topaz untuk penempur MiG-29S yang ditingkatkan, tetapi VVS masih menunjukkan ketidakpuasan dengan kinerja sistem dan menginginkan peningkatan lebih lanjut. Pesawat yang ditingkatkan paling baru menawarkan radar Juk M N010 yang memiliki antena radar planar array dan bukannya memakai peringan, meningkatkan jarak dan memiliki kemampuan proses yang lebih superior, memiliki kemampuan melawan beberapa target dan kecocokan dengan R77 atau RVVV AI NATO atau AA-12 Adder. Fitur berguna dari MiG-29 yang dibagi ke Su-27 ialah S-31E2 Cols, sebuah laser rangefinder dikombinasikan dengan IRST di dalam dudukan depan berbentuk bola mata di depan kanopi kokpit. Ini bisa dibawahi oleh radar atau digunakan sendiri dan memberikan akurasi gun laying yang di atas rata-rata. Setelah pembahasan bagian yang sudah diterapkan, dia sedikit akan menceritakan sistem persenjataan dari MiG-29 Fulcrum. Persenjataan untuk MiG-29 termasuk sistem meriam 30mm GSH-30-1 di pangkal sayap kanan. Awalnya memiliki magasin berisi 150 peluru yang nantinya dikurangi menjadi 100 peluru di varian akhir. MiG-29 original tidak bisa menembakkan meriamnya apabila menggotong tangki bahan bakar sentral karena menghalangi ejeksi casing peluru. Isu ini diatasi pada MiG-29S dan versi setelahnya. 3 pilon dipasang pada sistem sayap atau 4 pada beberapa varian, dan jumlah totalnya 6 atau 8. Cantelan senjata, cantelan inboard bisa membawa tangki bahan bakar 1150 liter, satu buah rudal anti pesawat jarak menengah Vympel R27 atau AA-10 Alamo, atau bom tak berpandu atau roket. Beberapa pesawat Soviet bisa membawa nuklir di kantela inboard. Kantela luar biasanya membawa rudal Dogfire R73 AA-11 Anter. Meski beberapa pengguna lama masih menggunakan R60 atau AA-8 Epic, sebuah tangki 1500 liter bisa dipasangkan di tengah dua badan tentara mesin untuk penerbangan ferry, tetapi tidak digunakan untuk penerbangan tempur. MiG-29B original bisa membawa bom serbaguna pada roket tak berpadu, namun tidak bisa membawa amunisi berpandu presisi. Model yang ditingkatkan memiliki kemampuan berpadu laser dan bom elektro-optikal, juga rudal udara ke permukaan. Kita sudah mengulik-ulik bagian hal tentang pesawat MiG-29 Fulcrum, tetapi kita sampai lupa dengan sejarah pemakaian senjata ini.
Oleh karena itu, mari kita membahas sejarah pemakaian dari pesawat tempur ini. Uni Soviet mengekspor MiG-29 ke beberapa negara karena penempur generasi keempat mensyaratkan pilotnya untuk menjalani latihan ekstensif, infrastruktur pertahanan udara, dan peningkatan serta perawatan konstan. MiG memiliki sejarah pemakaian yang bercampur aduk pada tiap angkatan udara. Pertama adalah di zaman Uni Soviet Rusia sendiri. MiG pertama kali tampak pada publik barat ketika Soviet memamerkan pesawat di Finlandia pada Juni 1986. Dua MiG juga dipamerkan di Vanborov Air Show di Britania Raya pada September 1988. Tahun berikutnya, pesawat ini melakukan display terbang di Paris Air Show tahun 1989 dan terlibat dengan kecelakaan non-fatal selama akhir pekan pertama pameran tersebut. Pameran Paris Air Show hanyalah pameran kedua dari pesawat Soviet pada pameran dirgantara internasional semenjak 1930-an. Pengamat barat terkesima dengan kemampuan yang terlihat dan kelincahan yang di atas rata-rata. Meskipun disintegrasi Uni Soviet sebagian besar dari MiG-29 masuki masa bakti bersama Angkatan Udara Rusia yang baru terbentuk. Tahun 1993, dua MiG-29AO Rusia bertabrakan di udara dan jatuh menjauh dari publik pada Royal International Air-Tato 1993 di Inggris. Tidak ada yang cedera di darat, kedua pilot ejek dan mendarat dengan selamat. Penyelidik menyimpulkan setelah bahwa kesalahan pilotlah yang menyebabkan tragedi tersebut. Setelah salah satu pilot melakukan putaran terbalik dan menghilang dalam awan, pilot satunya kehilangan jejak wingman dan membatalkan kegiatan selanjutnya. Pada 20 April 2008, otoritas Georgia mengklaim sebuah MiG-29 Rusia menembak jatuh sebuah Hermes 450 UAV milik Georgia dan memberikan rekaman kejadian ketika MiG tersebut menembak rudal anti pesawat ke arah drone yang naas tersebut. Rusia membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada pilot yang di udara hari itu. Pemerintah Abkhazia mengklaim bahwa pasukan penembak jatuh drone tersebut menggunakan sebuah pesawat L-39 karena drone tersebut melanggar kedaulatan udara Abkhazia dan melangkahi kesepakatan gencatan senjata. Penyelidikan PBB menyimpulkan bahwa video tersebut autentik dan drone tersebut ditembaki jatuh oleh sebuah MiG-29 atau Su-27 milik Rusia menggunakan rudal penjejak panas R-73. Angkatan Udara Rusia menggrounded semua MiG-29 milik mereka setelah terjadi kecelakaan di Siberia pada 17 Oktober 2008. Setelah kecelakaan kedua di Siberia Timur pada September 2008, pihak berwenang Rusia mengakui bahwa sebagian besar MiG-29 mereka tidak siap bertempur karena perawatan yang kurang. Umur pesawat juga faktor penting karena sekitar 70% MiG milik mereka terlalu tua untuk diterbangkan. MiG-29 Rusia tidak mendapatkan pembaruan semenjak kolapsnya Uni Soviet. Ini terjadi karena Angkatan Udara Rusia memilih untuk meningkatkan Su-27 dan MiG-31. Pada 4 Februari 2009, Angkatan Udara Rusia kembali menerbangkan MiG-29, tetapi Maret 2009, 91 MiG-29 Rusia membutuhkan perbaikan setelah diperiksa karena korosi. Nyaris 100 MiG diperbolehkan terbang. Pada masa itu, Angkatan Udara Rusia memulai peningkatan MiG-29 versi awal mereka ke standar yang lebih terkini setara dengan MiG-29 SMT. Nah, sekian pembahasan kita untuk sejarah MiG-29 Fulcrum di part 2 yang kemudian akan dilanjutkan di sejarah MiG-29 Fulcrum di part 3. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi banyak orang. Terima kasih, bye-bye.